warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan Bu Cynthia. Kali ini Bu Cynthia akan menyampaikan materi mengenai pH larutan asam yang merupakan materi kimia pada kelas 11. Ya, tujuan materi ini adalah untuk menganalisis reaksi ionisasi pada larutan asam. Kemudian yang kedua adalah menghitung pH larutan asam kuat dan asam lemah. pH sendiri merupakan singkatan dari power of H atau daya H yang artinya adalah logaritma negatif dari konsentrasi ion hidrogen. pH sendiri berasal dari kata ponen yang merupakan lambang matematika dari negatif logaritma dan H yang merupakan lambang kimia dari unsur hidrogen. Pengertian lain dari pH adalah ukuran keasaman atau derajat keasaman suatu larutan atau bisa juga zat padat. Jenis-jenis larutan berdasarkan pH itu dibagi 3. Yang pertama, larutan asam memiliki pH kurang dari 7, di mana semakin kuat keasaman, maka nilai pH-nya akan semakin kecil. Kekuatan keasamannya sendiri bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan ion H. Asam akan kuat jika dilarutkan dalam air yang menghasilkan ion H lebih banyak daripada asam lemah. Yang kedua ada larutan netral dengan nilai pH yang tepat di angka 7. Contoh dari jenis ini yaitu air murni, dan juga ada beberapa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat dengan jumlah mol yang sama, maka akan menghasilkan garam dengan pH tepat di angka 7. Yang ketiga adalah larutan basa, memiliki nilai pH di atas 7 sampai dengan 14. Basa yang kuat biasanya nilainya mendekati angka 14. Contohnya adalah NaOH dan KOH. Basa yang kuat biasanya jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH- lebih banyak dibandingkan dengan basa yang lemah. Nah, pada materi kali ini adalah menghitung pH asam. Yang pertama untuk pH asam kuat. Apa sih asam kuat itu? Jadi asam kuat adalah asam yang terionisasi sempurna di dalam air dengan harga alfa atau derajat ionisasi adalah 100% atau alfa sama dengan 1. Nah, contoh asam kuat di sini HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 dan HClO4. Nah, untuk rumus pH asam kuatnya sendiri dirumuskan dengan mencari nilai konsentrasi H+ terlebih dahulu, di mana H+ sama dengan X kali Ma. Kemudian baru kita bisa mencari pH sama dengan min log H+. Apa sih H+? Nah, adalah konsentrasi ion H+. X adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Nah, misal di sini HCl, maka valensi asamnya ion H+-nya berjumlah 1, maka harga X-nya 1. Kemudian di sisi lain di sini ada H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Atau bisa dikatakan jumlah ion H+-nya sebanyak 2, maka harga X untuk H2SO4 sebanyak 2. Ma adalah molaritas asam yang bisa dicari juga dengan rumus molaritas asam sama dengan massa per mr atau gram per mr kali 1000 per volume larutan. Volumenya itu dalam bentuk satuan mililiter. Nah, contoh soalnya, hitung pH larutan 100 ml H2SO4 0,1 molar. Maka untuk menyelesaikan yang pertama-tama membuat reaksi ionisasi terlebih dahulu dari H2SO4. Terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2- dengan valensi asam sebanyak 2. Kemudian dari valensi asam ini, maka jumlah koefisien H+-nya sama dengan X kali Ma. X-nya yaitu 2, Ma-nya 0,1. Kemudian harga H+-nya didapat 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, dari sini maka bisa mencari nilai pH berdasarkan H+ yang ada yaitu min log H+.
min log 2 kali 10 pangkat min 1. Nah ini min 1 nya tinggal turun ke depan, min ketemu min tinggal 1 min log 2, maka didapat pH sebesar 1 min log 2. Ya, berikutnya untuk menghitung pH asam lemah. Apa itu asam lemah? Asam lemah adalah asam yang terionisis sebagian di dalam air, di mana alfanya antara 0 sampai dengan 1. Contoh asam lemahnya ada HF, asam fluorida, CH3COH asam asetat, HCN, asam cyanida, H2CO3, dan H3PO4 serta H2S, asam sulfida. Rumus pH asam lemah didasarkan pada harga Ka, di mana H+ didapat dari akar Ka kali Ma. Nah, H+ sendiri juga bisa didapat dari harga alfa kali Ma. Apa itu alfa? Alfa adalah derajat ionisasi. Nah, jika sudah mendapat nilai H+, maka tinggal masuk rumus yang sama, pH sama dengan min log H+. Ya, contohnya, hitung pH larutan 100 ml HF atau asam fluorida 0,1 molar apabila diketahui harga Ka-nya sebesar 10 pangkat min 5. Maka tinggal dimasukkan ke rumus saja. H+ sama dengan akar Ka kali Ma, H+ sama dengan 10 pangkat min 5 kali 0,1, ya, akar pangkat dari 10 pangkat min 5 kali 0,1, akar dari 10 pangkat min 6, maka H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Nah, dari H+ sebesar 10 pangkat min 3 ini, maka didapat pH sebesar min log H+, maka pH-nya min log 10 pangkat min 3, maka didapatkan pH sebanyak 3. Nah, demikian tadi yang dapat Bu Cynthia sampaikan mengenai materi asam kuat dan asam lemah kali ini terkait dalam menentukan bagaimana reaksi ionisasi dan bagaimana menentukan pH berdasarkan kekuatan asamnya. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.